yang dilakukan oleh seorang tersangka inisial R bin Redot, usia 67 tahun, profesi sebagai pemulung, di mana yang bersangkutan telah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap seorang anak berusia 15 tahun yang notabene mengalami cacat tunarungu. Kebetulan pada saat itu korban di rumah sendiri, dan pada saat di rumah tiba-tiba nyelonong ke rumahnya, di depan rumahnya menanyakan kepada korban. Tersangka ini motifnya adalah memang ingin menyetujui dengan modusnya seolah-olah berpura-pura menanyakan apakah di rumahnya ada barang rongsokan. Kebetulan tersangka ini adalah berprofesi sebagai seorang pemulung jalanan yang setiap harinya melintas di rumah korban. Pada saat korban mengatakan tidak ada dengan bahasa isyarat, kemudian korban masuk ke rumah dan masuk ke kamar karena merasa takut. Tersangka mengikuti masuk ke rumah dan kemudian ikut masuk ke kamar korban, kemudian mengunci. Di dalam kamar tersebut hanya tinggal korban sendiri, orang tuanya sedang keluar. Disitulah tersangka dengan membujuk rayu, mengiming-imingi dengan memberikan uang sebesar Rp15.000 dan dijawab oleh korban dengan bahasa isyarat tidak mau, dan di situ meyakinkan kepada tersangka bahwasanya korban dalam kondisi tidak berdaya, tunarungu dan tidak bisa berteriak, yang pada akhirnya tersangka ini melakukan aksi tidak senonohnya dan tidak terpujinya kepada korban yang notabene adalah mengalami cacat tunarungu. Tentunya atas perbuatan tersebut dijadikan satu pemberatan atas tersangka yang akan kita lakukan pemeriksaan. Dengan demikian menjadikan bagian upaya maksimal kami untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka. Dan saat ini tersangka R telah kita lakukan penangkapan dan penahanan guna menjalani pemeriksaan atau penyidikan lebih lanjut. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang menariknya atas kasus tersebut, tersangka melakukan perbuatannya tertangkap tangan. Ketika tersangka melakukan perbuatan tersebut, ada tetangganya yang mengetahui orang asing yang masuk ke dalam rumah korban. Disitulah tetangganya, dua orang yang saat ini kita periksa sebagai saksi, melakukan tindakan perbantuan memasuki rumah dan padanya mendobrak kamar di mana tersangka telah melakukan perbuatan kekerasan seksualnya, yang pada akhirnya di tempat itu juga tersangka dilakukan penggerebekan, sedang melakukan tindakan yang tidak terpuji, dan di situ juga para saksi melakukan penangkapan kepada tersangka yang saat itu sedang menyetujui ataupun melakukan tindakan kekerasan kepada anak tersebut. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kami juga sudah melakukan tindakan pemeriksaan medis, yaitu memberikan visum et repertum, dan kami sudah mendapatkan hasilnya guna mendukung penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang ada. Demikian juga kami juga sudah melakukan penyitaan beberapa barang bukti mendukung telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual tersebut, dan pada akhirnya sekali lagi tersangka sudah kita lakukan penangkapan dan saat ini sudah kita lakukan penahanan guna mengikuti ataupun guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatan tersebut tersangka kita ancam, saya ulangi, kita persangkakan
dengan persangkaan pasal 76 huruf E junto 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Demikian rekan-rekan sekalian, di minggu ini adanya pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar lebih mewaspadai putra-putri kita dalam rangka mengikuti kegiatan sosialnya yang dimana niat dan kesempatan pelaku tindak pidana mungkin tidak bisa kita tebak secara bersama-sama. Oleh karena itu, sekali lagi mohon kiranya para orang tua tetap menjaga dan melindungi putra-putrinya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Silakan dibawa. Cukup ya.